dan beberapa hal yang terkait dengan dorongan ataupun motivasi supaya kita memperhatikan nilai yang besar yang terkandung di dalam wudhu secara khusus dan di dalam taharah secara umum, dan itu sebenarnya belum tersampaikan seluruhnya, tetapi kita akan selipkan nanti di sela-sela pembahasan kita tentang secara teori wudhu, tapi nanti juga mungkin di sela-sela itu tetap akan kembali kepada hikmah, tetap kembali kepada fadilah dan keutamaan, karena kita tidak bisa terlepas daripada itu dalam rangka mengeratkan kecintaan kita kepada wudhu ini, mendekatkan kecintaan kita kepada nilai-nilai taharah ataupun bersuci ini, sebagaimana para sahabat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an langsung, karena mereka mencintai taharah maka Allah mencintai mereka. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, berawal dari pengertian wudhu itu sendiri. Al-wudhu atau al-wada'ah secara bahasa Arab itu diambil dari kata yang juga bisa bermakna al-hasan wan nazafah, bagus dan bersih. Jadi artinya salah satu nilai yang terkandung di dalam wudhu itu adalah nilai-nilai kebagusan dan nilai-nilai kebersihan. Tapi tentu saja itu penggunaan secara bahasa. Lalu ketika itu digunakan secara istilah syar'i, maka dia mengandung beberapa kandungan makna yang secara khusus yang sudah digariskan ataupun dirumuskan oleh ulama. Huwa af'alun makhsusatun muftatahatun bin niyyah wa huwa ghaslul wajhi wal yadaini wal rijlaini wa mashur ra'si, yaitu berupa kumpulan perbuatan-perbuatan khusus yang sudah disyariatkan, yang diawali dengan niat, dan perbuatan-perbuatan itu dilanjutkan dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan, juga menyapu kepala ataupun mengusap, dan membasuh ataupun mencuci kedua kaki. Dengan demikian diikut di dalam makna ini adalah penggunaan alat untuk bersuci. Dan yang paling utama itu adalah air. Adapun ketika nanti tidak ada air, maka akan ada tata cara yang berbeda, juga anggotanya berbeda, dan juga namanya berbeda. Begitu juga pada taharah yang lain, ya, selain daripada berwudu. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian secara hukum pokoknya ataupun hukum dasarnya yang asli, karena wudu itu dekat sekali dengan salah. Jadi pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, kunci daripada salat adalah wudu. Walaupun wudu juga nanti digunakan untuk hal-hal yang lain. Maka salat itu wajib, begitu juga wudu itu menjadi syarat sahnya salat, sehingga harus dilaksanakan, harus ada sebelum pelaksanaan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan ayat itu panjang. Di dalam ayat itu juga mengandung beberapa rahasia, beberapa hikmah yang nanti pada sela-selanya juga akan kita sampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai ke siku, usaplah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kepada dua mata kaki. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Rawahu asy-Syaikhani. Artinya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kamu
Siapapun di antara kamu yang ingin salat tidak diterima jika dia sudah berhadas sampai dia berwudu. Jadi sudah ada Al-Quran sebagai dalil, kemudian sudah ada hadis, kemudian juga didukung oleh ijma'. Artinya hasil daripada kajian dalil pada Al-Quran dan hadis, ulama tidak lari lagi, tidak berpaling, maka mereka bersepakat seluruhnya sejak masa sahabat sampai sekarang mengatakan bahwa wudu itu menjadi syarat sahnya salat. Kemudian dari segi tinjauan sejarah, pensyariatan wudu ini terjadi di Makkah, ya, beberapa tahun sebelum hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekitar 2 tahun atau kurang. Adapun ayatnya itu ayat Madaniyah, ayatnya ayat Madaniyah. Dan di antara hikmah dipilihnya beberapa anggota tubuh ini, ada yang bisa kita ketahui di hikmah tasyri' itu, ada yang bisa dinalar oleh manusia, oleh pikiran manusia sampai pikiran kita kepada tersebut secara logis. Ada juga yang kadang-kadang tidak sepenuhnya kita bisa mencapainya. Kita tidak tahu apa rahasia, apa hikmah. Ya, umpamanya yang sederhana, yang paling nampak, bahwa salah satu yang bisa membatalkan itu apabila buang angin. Dan tempat buang angin itu ternyata tidak harus dibasuh atau tidak harus disucikan lagi. Nah, itu hikmahnya tidak semuanya bisa dikaji ataupun dinalar oleh kita. Ataupun yang akan dibasuh ketika wudu tetap anggota yang tadi. Nah, anggota tadi itu ulama menyebutkan di antara anggota tubuh kita yang sering terkena kotoran, itu adalah anggota tubuh ini. Walaupun kotoran itu tidak najis, hanya debu-debu, maka setidaknya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, benar-benar wajah, tangan, kepala dan kaki kita itu dalam keadaan bersih dan suci. Ini belum kita berbicara tentang najisnya. Apabila ada najis tentu membutuhkan kepada usaha sebelumnya untuk menghilangkan najis. Tapi nanti di sela-sela itu kita akan masuk. Di dalam susunan kitab biasanya dibahas lebih dahulu tentang jenis-jenis air. Namun karena kita ingin melihat hal yang paling dekat, ya, terutama landasan ataupun motivasi kajian ini dibuat adalah untuk membiasakan keluarga, ya, saudara kerabat kita lebih dahulu untuk memahami syariat secara utuh terhadap ibadah-ibadah yang dilakukan sehari-hari. Di situ dulu kita fokus. Baru nanti kalau itu sudah selesai semua, kita akan pilih topik-topik yang lain. Maka kita mulai dulu dari wudu. Walaupun nanti kita akan juga masuk ke dalam bagaimana najis, bagaimana macam-macam air. Hadirin hadirat sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada macam-macam wudu atau anwa'. Ulama membagi-baginya sesuai dengan hukumnya. Yang pertama adalah wudu yang fardu. Wudu yang harus dilakukan. Yaitu kepada orang yang berhadas apabila dia ingin melaksanakan salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunat. Baik itu salat yang sempurna, ada rukuk, ada sujud, ataupun seperti salat jenazah yang tidak ada rukuk, tidak ada sujud, dan tidak ada duduk. Atau sekedar sujud saja, seperti sujud tilawah. Membaca Al-Quran, lalu kemudian mendapati ayat tilawah. Maka untuk sahnya salat sunat, apalagi salat wajib, ya, salat jenazah, atau sajadah tilawah itu, maka membutuhkan kepada wudu. Tetap kembali kepada ayat tadi, idza qumtum ilas shalah, dan kembali kepada hadis tadi, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat antara kamu apabila dia sudah berhadas sampai dia berwudu. Kemudian juga ada hadis yang lain
La yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Hadis ini selain mencakup masalah taharah juga digabung dengan topik lain, tapi kita sampaikan juga bahwa Allah tidak menerima salat tanpa suci, dan juga Allah tidak menerima sedekah zakat dari tipu-tipu, dari kecurangan, dari kalau bahasa kita sekarang seperti korupsi. Hadis riwayat jamaah, artinya ada sejumlah ulama hadis, perawi-perawi besar yang meriwayatkannya selain daripada Al-Imam Al-Bukhari. Berarti di situ ada Imam Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, wudhu juga menjadi fardu, harus dilaksanakan atau menjadi syarat untuk menyentuh mushaf, memegang mushaf, membawa mushaf. Yang mana itu mushaf? Mushaf adalah lembaran-lembaran Al-Quran yang memang itu dikhususkan dengan nama Al-Quran. Berbeda dengan buku umpamanya, yang di situ ada ayat Al-Quran, maka penamaannya buku. Tapi yang dimasukkan di sini adalah lembaran Al-Quran, baik dia masih utuh, masih dari Al-Fatihah sampai An-Nas, atau mungkin ada beberapa lembarannya yang sudah terlepas, tidak utuh lagi, tapi dia tetap masih kita namakan mushaf Al-Quran. Maka untuk menyentuh mushaf tersebut membutuhkan wudhu. Karena pada masa dahulu juga belum ada lembaran yang sempurna seperti itu, masih tulisan-tulisan pada dedaunan atau tulis sampai sekarang, bahkan di beberapa kawasan di Afrika, ya, kita beruntung sekali di negara mayoritas Muslim, di Asia, di ya termasuk di Eropa dan di Australia, itu mushaf mudah sekali kita dapatkan. Sedangkan di Afrika Tengah dan Afrika agak ke bawah, ke selatan, itu mushaf masih sulit didapatkan. Berbeda dengan Afrika Utara. Kalau Afrika Utara itu sudah seperti kita juga, mushaf dicetak dalam jumlah yang banyak. Maka di Somalia umpamanya, negara umat Islam, para pelajar Islam, para hafiz Al-Quran, anak-anak yang belajar Al-Quran di Ethiopia, itu mereka butuh kepada orang khusus, ya, yang memang kerjanya adalah menyalin Al-Quran di lembaran-lembaran atau di karton-karton ataupun di papan-papan kayu. Dan itu bisa kita masih lihat beritanya, ada di rekaman-rekaman dan sudah diabadikan di YouTube. Mau melihat bagaimana mushaf Al-Quran anak-anak Afrika. Maka ini patut menjadi satu kesyukuran bagi kita. Nah, untuk menyentuh itu juga harus dalam keadaan suci daripada hadas, artinya dengan berwudu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, dalam surah Al-Waqiah. Dan berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahirun, bahwa tidak ada yang boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Bagaimana tadi? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum ya? Ya, tidak apa-apa kalau ada, karena sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, karena kita akan berhenti pada waktu Isya, jadi ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung disampaikan. Ini ada satu chat, mungkin bisa dibaca, bukan ya? Oke. Tetapi saya teringat ada sebuah pertanyaan pada pertemuan yang lalu, kita akan jawab, walaupun belum langsung terkait dengan materi. Kenapa? Yang lalu ditanyakan tentang istinsyak, kalau saya menaikkan air ke hidung. Kalau tidak menaikkan air ke hidung itu bagaimana? Nah, secara dalil itu diulang-ulang. Ada penyebutan Allah apa-apa itu jangan dipikir sendiri ya. Cerita hadapan para sahabat yang lain, juga Abu Hurairah, kita sudah mendengar langsung beberapa potongan kisah daripada Abu Hurairah untuk kecintaan kita kepada sahabat, kita mereka. Tapi pada malam bahagia ini kita coba fokus dulu pada beberapa konsep
tentang fikihnya. Nah, di situ disebutkan istinsyak, menaikkan air ke hidung lalu menurunkannya. Tetapi ulama menghubungkan antara dalil dengan dalil, terutama antara ayat tadi. Ayat tidak menyebutkan istinsyak. Di sini sudah disebutkan semua perkara-perkara yang wajib dan tidak ada kumur-kumur, tidak ada menaikkan air ke hidung. Dalam ayat ini tidak ada juga membasuh telinga. Maka ulama memahami, mulai dari sahabat mengajarkan, ada kadang-kadang saat-saat mereka tidak melaksanakan amalan-amalan tertentu dan hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja. Termasuklah yang tidak wajib itu menaikkan air ke hidung. Sehingga dihasilkan orang yang tidak menaikkan air ke hidung itu meninggalkan sunnah. Jadi mungkin bahasa yang lebih enaknya kita katakan, karena sesuai dengan konsep kita ya, konsep kita pengajian keluarga ini, mendekatkan keluarga dalam pengamalan yang sedekatnya dengan pengamalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan diskusi kita. Artinya saya juga masih belajar untuk itu. Ada hal-hal yang mungkin pendengar dan anggota keluarga lebih tahu, ya, sahabat yang lain lebih tahu, itu kita akan sampaikan dalam diskusi kita. Jadi istinsyak itu kalau ditinggalkan, meninggalkan sunnah. Walaupun wudhunya tetap sah dan otomatis nanti tetap sah. Belum lagi kalau kita lihat dari segi hikmahnya. Pada istinsyak dan istighfar itu ada faedah zakat. Beberapa orang guru saya mengatakan ketika kami filek, kami lihat jarang filek, kami tanyakan, beliau katakan, beliau rutin sekali itu, ketika tidak ada halangan maka beliau menaikkan air ke hidung, dan itu yang membuat kondisi kesehatan beliau termasuk hidung dan saluran pernapasan itu lebih terjaga. Saya teringat juga ada kisah yang tidak tertulis tapi sudah saya dengar berkali-kali dari orang-orang yang menyampaikan. Tengku Haji Daud Bereh, ketika beliau dahulu diundang keluar, dia ini sekarang mungkin seminar atau diskusi, atau ketika beliau menjadi tokoh negarawan, beliau sempat sekamar dengan orang-orang yang bukan Muslim, dan beliau tetap dengan ibadah beliau secara biasa, berwudu di hadapan mereka, sehingga ditanyakan, kenapa begini, kenapa begitu? Belum subuh sudah bangun. Beliau jelaskan, termasuk itu seperti amalan-amalan wudhu itu. Saya merasakan bahwa kondisi, kata Tengku Daud Bereh, saya merasakan bahwa kondisi kesehatan saya itu ada pengaruh daripada amalan-amalan wudhu ini. Ini kalau Ibu lagi dengar ini. Secara hukum tadi ya, secara hukum tidak ada masalah. Tidak menaikkan air ke hidung, tidak ada masalah. Tetapi kalau memang air tersedia, waktu tersedia, maka yang sunat-sunat ini kita jaga. Tapi sebaliknya nanti, kalau waktu tidak tersedia, nanti sebenarnya akan ada bab khusus. Tapi ketika ini sudah tersinggung, kita akan langsung sampaikan supaya jelas, dan saya juga takut nanti ada yang terlupa. Ketika waktu tidak tersedia, apa umpamanya? Kita terdesak dengan suatu kegiatan, kita hindari, mungkin ada keluarga di sini, ada kerabat. Kami streaming sulang. Iya. Jaga atau tenaga keamanan, tiket, penggantinya terlambat datang sehingga sudah hampir habis waktu salat. Nah, begitu di akhir-akhir waktu salat, kita harus menjaga wudhu itu yang wajib-wajib saja. Khawatir nanti terlewat waktu salat. Tapi enak kali juga. Saat itu justru yang sunat itu menjadi tidak sunat dan tidak prioritas, bahkan bisa menjurus haram. Kapan bisa haram? Kalau kita berlalai-lalai di yang sunat, nanti terlewat yang wajib. Salatnya itu sudah di luar waktu. Itu satu hal. Hal yang kedua, ada kondisi umpamanya antrian di masjid, umpamanya orang ramai-ramai ke masjid raya atau masjid kota. Tempat wudhu juga terbatas, dan karena sama-sama keluar dari kantor, kalau semuanya berwudhu secara sempurna, kasihan. Khatib mau naik ke mimbar, lebih utama itu hadir bagian misalnya, hadir ke dalam masjid sebelum khatib naik ke mimbar itu lebih utama daripada masing-masing menjaga kesempurnaan wudhu. Jadi waktu itu kita
Wudhu yang wajib-wajib saja langsung masuk ke dalam masjid, orang lain antrian itu juga mengalir. Kondisi yang lain adalah ketika air sangat terbatas. Kalau kita menggunakan air PDAM, kemudian butuh kepada listrik lagi, ternyata ada saat mati listrik, baik itu di masjid atau di rumah, maka kita harus sangat hati-hati dalam menggunakan air. Jangan sampai gara-gara juga menjaga amalan sunat, kita sempurna wudhu, orang berikutnya nanti tidak ada air. Atau nanti waktu Isya jadi susah kita. Yang wajib. Baik, hadirin sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah untuk memperbaharui wudhu. Kita tidak ragu sebenarnya kita masih ada wudhu, masih suci. Kalau ragu, itu tergantung tingkat keraguannya. Kalau ragu-ragu itu hanya sekedar was-was, maka kembali kepada hukum bahwa kita yakin tadi sebelumnya kita sudah bersuci, maka yang yakin itu yang berlaku. Iya. Yang ragu-ragu itu kalau tingkat keraguannya itu mungkin sudah di atas, kalau bahasa kita sudah mendekati yakin, maka kita perlu berwudhu kembali. Tetapi kalaupun mau berwudhu kembali tanpa batal wudhunya, sekedar memperbaharui wudhu, itu juga dapat pahala sunnah. Jadi senang mengulangi wudhu saat memang air mudah tersedia, waktu juga ada, dan juga tidak ada hal-hal yang lain. Maksudnya hal-hal yang lain, namanya sedang ada kajian di masjid, kita nggak usah keluar untuk memperbaharui wudhu. Lebih baik dengar kajian sampai habis. Atau memang sedang itikaf, kita itikaf sampai selesai. Ini baru yang pertama. Kemudian yang kedua, dan ini mungkin yang terakhir karena sudah terdengar azan, untuk menyentuh kitab-kitab yang berhubungan dengan syariat, yang menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis, umpamanya kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, dan kitab-kitab syarah daripada hadis tersebut. Maka sebagai penghormatan kita terhadap ilmu, karena itu juga adalah bahagian daripada penjelasan Al-Quran dan hadis, kita disunnahkan untuk berwudu, karena itu juga perbuatan kebaikan. Salah seorang sahabat Rasul yang dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dengar ada bekas jejak-jejak telapak kakimu di surga, kamu berjalan-jalan di surga. Apa amalanmu? Maka di antara yang dijawab, ya yang sering saya lakukan adalah saya menjaga selalu wudhu saya. Jadi selalu dalam keadaan suci. Selesai itu, kemudian sholat sunat 2 rakaat jika ada kemudahan waktu. Dan itu adalah Bilal bin Rabah. Hadirin sidang jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada pertanyaan boleh mungkin disimpan untuk pertemuan yang akan datang. Azan sudah berkumandang, kita akan lanjutkan pertemuan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.